Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Shalom. Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Shalom dan selamat hari Minggu. Bagi Tuhanlah selayaknya pujian dan syukur. Dia yang telah membenarkan kita melalui kasih-Nya dalam Kristus dan yang terus berkarya menuntun dan memelihara hidup kita sehingga hari ini kita kembali berkumpul bersama mensyukuri berkat-Nya yang telah kita nikmati. Karena itu, marilah kita mengerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran dengan tuntunan tema keinginan roh. Jemaat Tuhan disilahkan berdiri. Kita nyanyikan Hai Kristen, nyanyilah. Puji
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Ia menjadikan langit dan bumi. Salam dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-65 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 65 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Untuk diam di dalam pelataran. pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, Di baikmu yang kudus. dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan. Deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi, Takut kepada tanda-tanda mujizatmu. mujizatmu. tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan. Dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit bertinggalkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Puji-pujian di Sion, ya Allah bagimu. Dasar syukur yang dijanjikan, Dibayarlah penuh doa hambamu kau kabulkan, makhlukmu menyembah, dosa umatmu kau hapuskan, dan hatinya lega. Sungguh umatmu yang kau pilih, penuh bahagia dalam
sendiri, Kau menerimanya. Kiranya kami dikenyangkan di dalam Bait Kudus, sambil mengingat keselamatan dan keadilan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri dan bersama-sama kita mendengarkan dasatita yang mengingatkan dan juga memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya.
Saudara-saudara jemaat yang sama dikasihi dalam Tuhan, mari dengan keteduhan hati di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, dengan sadar kita mengakui segala keterbatasan kita dan dosa-dosa kita di hadapannya. Bahwa di heningnya persekutuan yang sedang kita alami pada saat ini, sejenak kita merenungkan kata-kata yang pernah kita ucapkan. Benarkah isinya sesuai kehendak Tuhan? Tidakkah hidup kita masih diliputi kehendak daging dan karena roh Allah tidak bekerja di dalam diri kita? Dan pada akhirnya kita seringkali membenarkan diri dalam kesalahan. Atau juga terkadang kita menolak nasihat dari sesama dan kita lebih cenderung mengikuti kata hati kita, yang pada akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Kendati pun masih sering mengurus urusan Tuhan, tetapi mungkin juga kita sudah dekat dengan Tuhan dan tidak lagi mengindahkan apa yang merupakan keinginannya. Itu semua karena dosa yang membelenggu hidup kita. Jika demikian, apa yang kita katakan hari ini? Marilah kita mengatakan kesalahan kita, penyesalan kita di hadapan Tuhan melalui lagu kita, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Adanya jiwaku sungguh bercelah, darah-Mu-lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan, berombak-ambing berteluh, gentar di kaca kemeluh. Ya anak domba yang aku datang ini padamu. Bagi saudara-saudara yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, berita anugerah dinyatakan kembali seperti demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Amin.
hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemaksudku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemaksudku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita akan memberikan tanda syukur kita melalui persembahan, dan kita dituntun oleh nats persembahan dari Mazmur 65 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-3a. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar, Engkau yang mendengarkan doa. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita iringi dengan nyanyian Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hati, karena Tuhan berpesan bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hati, dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hati, karena Tuhan berpesan bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hati, dengan
tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hati, karena Tuhan berpesan bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hati dengan kuasanya. Kita doakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, Hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka berkenan ku persembahkan kepadamu. Dengan kasih disilahkan puji-pujian dari Paduan Suara Ebenezer.
mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah. Engkau menyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi kami sekalian melalui perjalanan kehidupan anugerah-Mu. Kami memuliakan Engkau di tengah penyembahan kami dalam persekutuan saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, bagaimana hidup sesuai dengan keinginan Roh. Karena itu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk menelah firman-Mu yang akan kami baca dan akan kami renungkan saat ini. Dan kiranya kami boleh dituntun untuk terus menjalani hidup berdasarkan pimpinan Roh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan pertama terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 dengan judul Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mengowakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-serai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Amin.
Pembacaan yang kedua terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Berdiri kita nyanyikan haleluya. Saudara-saudara, bacaan Injil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Perhatikanlah firman Tuhan ini dan saya akan bacakan kepada kita sekalian. Matius 13 ayat 1 sampai 23 demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak.
Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah yang mendengarnya. Amin. Kuresumanga puang. Saudara-saudara, firman Tuhan bacaan saat ini kita akan renungkan di dalam satu pokok perenungan, keinginan roh, berdasarkan bacaan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11. Keinginan roh. Saya percaya bahwa kita semua memahami di dalam diri kita itu ada yang disebut sebagai hasrat. Manusia itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah hasrat itu. Seorang psikolog yang bernama Freud, dia mengatakan hasrat sebagai harapan atau keinginan yang bersifat tidak disadari. Dia mengatakan bahwa hasrat itu berhubungan dengan kepenuhan dan tersimpan dalam sebuah area atau wilayah tidak sadar manusia. Ia pun menjadi daya pendorong bagi tindakan seseorang dalam mencari pemenuhan atas apa yang merupakan keinginannya. Dan karena itulah muncul yang disebut sebagai keinginan di dalam diri seseorang. Keinginan itu adalah untuk memenuhi hasrat yang pada prinsipnya saudara-saudara adalah ada hal yang ingin dipenuhi sesuai dengan keinginan itu. Makanya
Kalau dalam ajaran Buddha dia katakan seperti ini, ada yang disebut sebagai istilah nirwana. Itu istilah sebuah kebahagiaan tertinggi. Dan mereka mengatakan seperti ini, kebahagiaan tertinggi itu atau nirwana itu dapat dicapai, dapat diperoleh ketika seseorang itu dapat menghilangkan hasrat. Hasrat itu selalu dianggap sebagai penyebab sebuah penderitaan. Saya selalu bertanya-tanya, apa bisa ya kita menghilangkan yang namanya hasrat, padahal itu adalah bagian hidup kita, ada di wilayah tidak sadar manusia yang sudah menyatu dengan kehidupan kita, dan itu saya pikir itu tidak mungkin menghilangkan hasrat dalam diri setiap orang. Jadi dalam bacaan firman Tuhan tadi ada dua hal yang menjadi pertentangan dalam diri setiap orang, antara satu yang merupakan kehidupan yang berdasarkan keinginan daging dan kehidupan yang didasarkan pada keinginan roh. Disinilah Paulus mengajarkan doktrin tentang kekristenan, bahwa ia menjelaskan kalau orang Kristen, orang percaya, kewajibannya adalah berjalan dengan roh atau hidup dalam tuntunan dan pimpinan roh dan bukan dengan keinginan daging. Pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana yang dimaksud dengan hidup berdasarkan keinginan roh? Dalam bacaan tadi disebut mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Menarik saudara-saudara ketika pokok penekanannya adalah berdasarkan pemikiran. Mereka yang hidup menurut roh, maka untuk mengetahui bahwa ia sedang hidup dalam roh adalah mereka yang sedang memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa yang mau disampaikan, bahwa segala sesuatu itu Paulus menekankan pada soal bagaimana orang memikirkan sesuatu. Pikiran kita itulah yang dibentuk oleh apa yang kita lihat, pikiran kita itulah yang dibentuk oleh apa yang kita dengar. Karena itu muncullah apa yang disebut dengan istilah persepsi. Persepsi itulah yang kemudian membentuk pikiran-pikiran manusia, lalu kemudian membentuk cara manusia untuk bersikap. Tergantung bagaimana kita melihat, mendengar, cara pandang kita, cara lihat kita, cara dengar kita, mempengaruhi cara berpikir kita, kemudian cara berpikir kita itu kemudian membuat kita mengambil satu keputusan tentang sesuatu, termasuk dalam sebuah penilaian-penilaian terhadap sesuatu. Ya kan? Kita bisa melihat seseorang dan kemudian mendengar cerita tentang seseorang, lalu kita kemudian mempersepsikan seseorang, tergantung cara kita bagaimana. Bisa saja apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, lalu kemudian mempersepsikan salah orang itu. Biasa duka mau dikuakian untuk kumua, oh iya nang anu to nala, nang susi to nala, ya, nang memang begitu, ya, dan sebagainya. Itu masalah dalam diri kita. Ya. Dan karena itu saudara-saudara, Paulus memisahkan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Kedua hal ini diuraikan secara berbeda, diletakkan pada sekali lagi apa yang dipikirkan. Bahwa yang hidup menurut daging, ia akan memikirkan hal-hal yang dari daging, sedangkan yang hidup menurut roh, ia akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Lalu pertanyaannya, siapakah yang disebut hidup dari daging itu? Firman Tuhan jelas mengatakan yang hidup dari daging adalah mereka yang melakukan perseteruan terhadap Allah. Orang-orang yang berpikirnya, cara berpikirnya itu menurut hal-hal yang dari daging, dia akan selalu melakukan kegiatan yang mana disebut sebagai berseteru dengan Allah.
ia tidak akan pernah takluk kepada hukum Allah. Dan firman Tuhan mengatakan mereka ini dianggap bahwa tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tentu saja saudara-saudara, hal-hal yang dipikirkan adalah sesuatu yang di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan orang-orang yang hidup berdasarkan hasrat dan keinginannya tanpa mempertimbangkan apa yang ia pikirkan itu, apa yang ia inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dengan demikian, perilaku-perilaku yang bisa dinampakkan adalah pemberontakan kepada Allah demi untuk mewujudkan apa yang merupakan kehendak-kehendak dalam dirinya secara pribadi. Itu sebuah hal. Karena itu keputusan-keputusan hidup untuk orang-orang yang hidup menurut daging adalah keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan hasrat dan keinginan pribadinya tanpa melibatkan tuntunan dan kuasa Tuhan yang akan mengingatkan dia tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Sehingga perjalanan kehidupan itu adalah pemenuhan kebutuhan hidupnya secara pribadi yang ia inginkan. Mau inilah, mau itulah, mau inilah, dan kadang-kadang dia seperti ini katakan. Filsafat diri dia mengatakan seperti ini. Seorang dapat mengenal dirinya dimulai dengan kata aku. Bisa seperti itu kan? Jadi seseorang itu akan memulai dirinya dimulai dari kata aku. Itu teori yang mau mengatakan tentang bagaimana orang melihat dan mengenal tentang dirinya. Sehingga dalam kehidupan seseorang itu hasrat terutama adalah apa? Orang-orang yang tidak dipimpin oleh roh, hasrat yang paling utama adalah ingin untuk diterima, ingin untuk dihargai, ingin untuk diakui. Sehingga perilaku-perilakunya adalah segala sesuatu yang akan mendapatkan pengakuan diri. Itulah yang kemudian dilakukan secara terus-menerus. Apapun yang ditampilkan, entah itu tidak sesuai dengan norma-norma etika, moralitas, apalagi sesuai dengan hukum Tuhan, yang terpenting di dalamnya adalah ketika ia melakukannya, ada satu hasratnya yang dipenuhi adalah ia akan mendapat sebuah pengakuan diri, dan pada intinya kembali kepada kata yang saya sebut pertama tadi, aku. Itulah diri saya, aku. Dan seperti itulah kehidupan. Kayaknya orang itu berlomba-lomba menampilkan apa saja yang bisa dia tampilkan. Dunia sekarang kan anak muda sekarang bilang dunia konten, ya. Gitu ya anak muda. Mana anak muda ini? Tidak ada anak muda sini, Dek. Adakah yang masih pemuda yang belum ada suaminya dan istrinya di sini? Angkat tangan dulu. Kita lihat dulu, siapa tahu. Oh iya, Dek. Tante Agus. Berdiri dulu. Ya. Nah, gitu kan. Saya kira dunia konten itu adalah berusaha seorang itu melalui apa yang dia bisa ciptakan, kemudian di apa lagi namanya kalau dipublikasikan ya. Ya. Di-upload baru kemudian menjadi viral, kemudian menjadi bacaan dan tontonan seseorang, lalu muncullah pengakuan dunia mengatakan, "Wah." Dan itulah Toraja kayaknya kadang-kadang ya. Makanya kalau di pesta-pesta orang mati itu ya ada juga yang marah-marah kalau tidak disebut namanya dengan baik-baik itu. Tirom itu tautongan. Nah, sangoki atau apa teh? Nah, ya. Tirom itu tautongan. Malulun rantena ola. Nah, ladin bangu ya duka kila doser ko tuh. Nah, saya selalu melihat hal-hal bagaimana orang itu betul-betul orang bangga dengan itu, senang dengan itu.
Mereka tidak menghitung-hitung lagi sesuatu ia bisa korbankan hanya untuk mendapatkan kembali kepada tadi aku. Dan itu adalah hasrat yang ada dalam diri manusia yang memungkinkan manusia itu lalu kemudian tidak lagi memikirkan hal-hal yang dari roh. Padahal Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa sesungguhnya kamu semua ini telah dimerdekakan di dalam Kristus sehingga kamu tidak lagi takluk kepada yang hal-hal seperti itu. Jadi kemenangan kita, makanya banyak orang-orang Kristen anak-anak sekolah minggu selalu mengatakan seperti ini. Biasa kan dia tanya guru-gurunya, apa kabar? Toh? Mana guru sekolah minggu kan biasa tanya begitu ya. Nah lalu bilang apa mereka? Luar biasa kan? Keluar biasaannya di mana? Ya, luar biasanya adalah ketika mereka sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah menjadi pemenang di dalam Kristus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus itu kita sudah dimenangkan. Sehingga hasrat-hasrat dan keinginan-keinginan untuk kembali kepada diri kita saja itu tidak perlu lagi. Karena saya tahu apapun saya, bagaimanapun keadaan saya, siapapun saya, pandangan orang tentang saya pun bagaimanapun dan seperti apapun, saya akan tetap mengatakan saya sangat istimewa. Saya anak yang sungguh istimewa karena Bapakku adalah Kristus yang telah menyelamatkan aku. Sehingga tidak ada kekhawatiran menjalani hidup ini ya, dengan segala hal yang saya mau capai tidak berarti pada tidak menginginkan sesuatu dalam hidup ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi selalu kita melakukannya dengan cara di mana kita selalu mempertimbangkan apa yang Tuhan mau dengan apa yang saya kerjakan ini. Ya. Dan karena itu saudara-saudara, kalau tadi bacaan firman Tuhan mengatakan orang yang hidup di dalam roh adalah orang-orang yang memikirkan hal-hal yang dari roh, hidupnya akan dipimpin oleh roh. Dan bagi Paulus, bahwa sebagai orang Kristen itu kewajiban harus hidup oleh roh. Dan caranya bagaimana? Memang harus bersedia mati bagi diri sendiri. Ya. Tidak ada jalan lain. Bersedia mati bagi diri sendiri. Ya. Kalau Yesus mati karena bersedia mati karena dosa-dosa kita, kali ini salib yang juga kematian yang kita juga harus alami adalah pertama-tama berusaha dan memulai mematikan keinginan diri sendiri. Jadi bukan seperti tadi menghilangkan hasrat, tetapi kemudian mencoba mematikan keinginan yang lahir dari diri sendiri yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pertanyaannya, mau kita atau beranikah kita untuk hal seperti itu? Itu persoalan lain. Ya. Sepanjang orang-orang masih dikuasai oleh keinginan dan hasrat-hasrat duniawi, maka itu sulit. Ataupun manusia itu berusaha untuk kemudian mematikan dengan cara dan usahanya sendiri, itu sulit. Minggu lalu kita khotbah seperti ini. Manusia itu rentan dengan dosa. Dan tidak mungkin manusia itu mampu untuk kemudian menyelamatkan diri hanya dengan niat-niat baiknya kalau bukan karena pimpinan roh Tuhan. Dan karena itu hari ini Paulus mengingatkan juga kita bahwa untuk kemudian dimampukan hidup menurut roh memang harus oleh pimpinan Roh Kudus. Dari situlah saudara-saudara, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, mengajarkan kita tentang identitas kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan, yang tahu bagaimana supaya kita hidup di dalam roh dan juga menarik kita untuk datang kepada Kristus, lalu Kristus diam di dalam kita, dan dengan demikian semua perilaku, cara hidup, sikap kita, cara bicara kita dan sebagainya itu akan senantiasa memancarkan bahwa inilah sebuah kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh roh. Berbicara dengan sopan, berbicara dengan
penuh dengan etika yang benar, bermoral, ya. Kemudian bersikap bertingkah laku sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan, baik itu norma-norma yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat di mana kita ada, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah norma-norma yang diatur dalam firman Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tadi bagian-bagian firman Tuhan, maka untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, jadi selain kita mampu untuk mematikan keinginan daging dalam diri, maka hal lain juga adalah sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan bacaan kita tadi di Injil Matius, Tuhan Yesus katakan bagaimana setiap orang itu senantiasa mendengar, lalu kemudian memahami serta memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sudah diumpamakan melalui perumpamaan tentang penabur, benih yang ditabur itu. Bagaimana itu yang tumbuh di batu, yang tumbuh di semak-semak duri, ya kemudian yang di semak-semak duri itu baru dihimpit oleh setiap masalah kehidupannya dan sebagainya, lupa bahwa Tuhan tetap ada. Kalau Yesaya tadi mengingatkan seperti ini, ya kita biasa mengingatkan seperti ini ya, Yesaya bacaan kita. Orang-orang Israel paham kalau Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Itu keyakinan mereka. Namun apa yang ia pahami dikalahkan oleh kekhawatiran. Dan ia juga dikalahkan oleh ketidakmampuan bertahan menghadapi pergumulan kehidupan. Sehingga iman percayanya kepada Yesus menjadi layu dan akhirnya mati. Dan ini menjadi pelajaran. Orang yang dipimpin oleh Roh, Bapak Ibu Saudara, selain ia akan mampu bersikap, bertutur kata, bertingkah laku dengan benar, dengan baik, ia juga akan mampu bersyukur sekalipun berada dalam himpitan dan tantangan kehidupan. Yang jarang-jarang mungkin dilakukan oleh manusia ya. Bersyukur di tengah himpitan dan juga pergumulan dan persoalan hidup. Saya percaya tidak ada orang yang tidak hidup dengan masalah. Ya. Tidak ada orang yang kemudian hidup lepas dari berbagai beban. Sepanjang kita masih hidup memperjuangkan segala kehidupan ini. Minggu lalu juga mengatakan bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan sekalipun, di atas bahunya ada kuk. Ya. Ada beban yang berat. Tapi ada panggilan Tuhan mengatakan, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Sehingga kepastian itu yang harus kita yakini. Jangan seperti orang Israel mengetahui, memahami bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Tapi ketika himpitan persoalan terjadi dalam hidupnya, maka apa yang ia ketahui, apa yang ia pahami menjadi layu dan mati. Dan itulah masalah kita. Sekali lagi, orang yang hidup dipimpin oleh Roh, orang yang hidup dalam keinginan Roh, dalam kelemahan sekalipun, dalam situasi yang berat sekalipun, ia akan tahu pasti untuk menyatakan syukur. Ia akan berpersepsi, ia akan memandang segala sesuatu dengan cara pandang orang beriman. Tidak berdasarkan cara pandang pemikiran dan kata hatinya sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita semua ya. Sudah lewat jam 10 nih. Tuhan memberkati kita. Mari tunduk sejenak kita bersatu teduh. Di saat ini Tuhan kami datang kepadamu, membawa sebuah kehidupan ini yang senantiasa diliputi oleh berbagai hasrat dan keinginan. Kami banyak memiliki hasrat dan keinginan yang tidak berkenan, bahkan tidak sesuai dengan apa yang merupakan kehendak Roh Tuhan. Kami berseteru dengan Tuhan, bahkan kadang-kadang kami terpisah jauh dari Tuhan. Kali ini kami dituntun Tuhan untuk belajar mematikan kuasa-kuasa jahat dalam diri kami.
sehingga memberi ruang bagi kuasa Roh Kudus memimpin hidup kami, sehingga pada akhirnya kami menyatakan kehidupan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita bersama-sama mendengarkan pujian dari PMK UNM. Tidak jadi ya? UNM. Wah, udah tahu, udah menyanyi, masih di belakang lagi ya.
tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu kami alami bersama dalam persekutuan ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kedengaran kepada kami saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk semua kuasa sehat yang Tuhan anugerahkan. Dan kami memohon kepadamu Tuhan, berkenan Engkau memberkati kehidupan yang kami akan jalani di hari-hari pemberian-Mu ini. Berharap Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami dari setiap rencana-rencana hidup dan juga dalam berbagai hal-hal yang akan kami kerjakan sesuai dengan yang Tuhan sudah anugerahkan ini. Mohon Tuhan senantiasa Engkau beri kuat dan sehat bagi jemaat-Mu untuk menjalankan aktivitas keseharian bersama-sama dalam keluarga, di tempat kerja, dan juga dalam berbagai kehidupan mereka. Berkenan Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga mereka bersama, sehingga mereka boleh bersukacita melihat anak-anak dalam pertumbuhan, anak-anak dalam pendidikan, diberkati dalam setiap upaya-upaya untuk menggapai harapan masa depan. Diberkati orang-orang tua untuk terus berlelah-lelah bekerja untuk mencari biaya bagi anak-anak mereka. Diberkati juga anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, bahkan juga yang sedang menantikan pasangan hidup. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyatakan kuasa dan penyertaan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam pelayanan. Bapa dan Ibu Pendeta di jemaat di sini Tuhan berkati bersama keluarganya, para penatua diaken, dan juga para pengurus-pengurus kategorial, para pegawai-pegawai tata usaha, koster, dan juga semua orang-orang yang Kau libatkan dalam pelayanan melalui bentuk dan karisma yang Tuhan sudah anugerahkan masing-masing. Tuhan memberkati setiap keberadaan hidup jemaat Tuhan. Terutama kami mendoakan saudara-saudara kami yang boleh bersyukur bersama dengan jemaat merayakan hari ulang tahun kelahiran, juga hari ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini.
Tuhan teguhkan hidup mereka dan keluarga mereka yang sedang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami bersyukur bersama dengan jemaat yang juga diberkenan Tuhan mungkin mendapatkan berbagai keberhasilan, kenaikan pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, bahkan yang sembuh dari sakit. Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa bagi mereka yang sedang lemah karena sakit. Nyonya Magdalena Randan yang sedang pemulihan di rumah. Leonard Christian, anak dari Bapak Roy Christian yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Bapak JP Kondongan sementara berobat jalan. Feni kemenakan dari Nyonya Samri Salinding kami doakan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Tajudin. Berdoa untuk ayahanda dari Bapak Yerni Nola Parabang yang dirawat di Rumah Sakit Kendari. Berdoa untuk Raska cucu dari Bapak Silas Bangre yang dirawat di rumah, Ibu Maria Ruruk yang pemulihan di rumah, Ibu Adel Mince Pagorai, Ibu dari Nyonya Suryati Kusuma Jaya, Adelmar Pramata Bulo, anak dari Saprawira Epsar Bulo dan Stanley Olivia yang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pengharapan-pengharapan anak-anak-Mu untuk memperoleh kesembuhan lewat perawatan yang dilakukan. Tuhan teguhkan iman mereka semua untuk menantikan setiap anugerah kesembuhan daripada-Mu. Kami datang mendoakan saudara-saudara kami yang berada dalam duka cita. Berdoa untuk keluarga Nober Bandaso atas meninggalnya ayah kekasih Kaki Eca di Toraja. Berduka cita bersama Nyonya Neta Patiung atas meninggalnya kakak sepupu Eliezer Lemba di Toli-Toli. Berduka bersama dengan Bapak Pendeta Manas di Randan atas meninggalnya kakak ipar. Berduka bersama dengan Nyonya Suryati Kusuma Jaya atas meninggalnya tante terkasih. Dan berduka bersama dengan Ibu Dice Torasa atas meninggalnya Cici terkasih di Makassar. Tuhan, kuat teguhkan anak-anak-Mu di tengah-tengah duka mereka dan pergumulan-pergumulan mereka semua. Kiranya mereka melihat sebuah pengharapan kepastian di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, rencana pembaptisan yang akan dilakukan kepada Nungki Permanasari. Rencana pelaksanaan pada tanggal 30 Juli 2023 Tuhan berkati. Pemberkatan perkawinan Saudara Insinyur Aras Naftali Batung Rante Masak STEIP dengan Saudari Dia Ayu Seprianti Salonga. Tuhan berkati rencana pemberkatan perkawinan ini yang akan dilangsungkan tanggal 22 Juli 2023. Berdoa untuk Saudara Reki Oktipan dengan Saudari Livia Manggi Palente yang juga akan rencana pemberkatan perkawinan pada tanggal 29 Juli 2023. Tuhan berkati setiap rencana ini. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Teguhkan iman dan pengharapan mereka. Berdoa untuk anak-anak anggota jemaat dalam pertumbuhan dan dalam segala keberadaan hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehadiran kami untuk beribadah saat ini. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk proses-proses yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya Tuhan terus mengamankan bangsa dan negara ini. Berdoa untuk setiap orang-orang yang Engkau pakai di dalam pemerintahan. Dan bahkan setiap proses-proses yang akan terjadi ke depan. Proses persiapan-persiapan pemilihan legislatif. Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan. Yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berdoa bersama dalam doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada penekanan warta. Yang pertama, untuk permohonan bantuan dana untuk pengadaan alat musik. Disampaikan kepada Bapak Ibu anggota jemaat bahwa saat ini dibutuhkan alat musik band yang baru untuk mendukung pelayanan ibadah-ibadah di gereja. Karena itu sekiranya anggota jemaat berkerinduan untuk membantu. Dan adapun estimasi anggaran yang dibutuhkan itu kurang lebih 30 juta rupiah. Sebagai informasi bahwa alat musik yang ada sekarang dalam kondisi rusak dan sangat dibutuhkan untuk pelayanan. Penekanan warta yang kedua, untuk ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya, jikalau Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau jam 4 sore. Dan yang menjadi kelompok penghimpun adalah PWGT kelompok 2. Ada warta tambahan. Yang pertama, tentang penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023-2024 dari UC Makassar Ciputra School of Business. Adapun beberapa hal sehubungan dengan penerimaan baru tersebut, yaitu yang pertama, pendaftaran penerimaan mahasiswa baru UC Makassar Ciputra School of Business periode 2023-2024 itu masih dibuka sampai tanggal 31 Agustus 2023. UC Makassar Ciputra School of Business memiliki 3 program studi, yaitu Manajemen Bisnis, Informatika, dan Desain Komunikasi Visual. Juga tersedia program beasiswa kuliah untuk calon mahasiswa dan mahasiswi. Untuk informasi lebih lanjut, jadi ada nomor call center UC yang mau mengetahui informasi lebih lanjut bisa nanti langsung ke sini untuk mendapatkan nomor call centernya. Yang kedua, bahwa setelah ibadah kita pada saat ini akan ada di depan pencarian dana dari anak-anak kita Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Makassar, penjualan bubur kacang hijau dalam pencarian dana untuk kegiatan bakti sosial. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita sukseskan kegiatan bakti sosial anak-anak kita ini. Terima kasih. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa keinginan Allah adalah umatnya mengalami hidup dan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas pekan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat berdiri, kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru.
Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 11. Tuhan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan bibirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Pergilah saudara-saudara, berilah dirimu dituntun oleh keinginan roh, dengan demikian hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Nyanyian syukur, ya Tuhan bimbing aku, akan menutup rangkaian liturgi kita pada saat ini. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku,
dan